Tuhan. Shalom saudara-saudari, apa kabar? Salam, baik-baik, Jud Anton. Puji Tuhan. Kita ketemu lagi. Yes. Seharusnya saya ke Bali. Selepas kita di Australia, seharusnya kita sekeluarga ke Bali. Tetapi karena COVID-19 tidak bisa ke Bali, terus harus pulang ke Malaysia. Jadi terlepas peluang untuk bersama-sama dengan saudara-saudari, Bapak Ibu di Bali. Tapi Tuhan memberi peluang melalui alam maya, internet, supaya bisa bersama dengan Anda di Zoom ini. Dengan pesanan hari ini, pertolongan saat berbeban berat. Bahasa Indonesianya singkatannya apa? PSBB. Betul? PSBB. Apa itu ya? Social distancing ya. PSBB. Supaya tidak terlalu dekat ya. Di Malaysia mungkin dipanggil MCO atau PKP. Perintah kawalan tidak, supaya tidak terlalu dekat dengan orang lain. Tetapi saya rasa ini kata singkatan yang telah diubah suai oleh Febi menjadi PSBB, menjadi pertolongan saat berbeban berat. Entah kenapa ya, mungkin orang Bali, saya dengar kabar melalui internet, banyak orang Bali berbeban berat karena banyak hotel-hotel tidak ada tamu, semua sudah tidak ada pelanggan, sudah tutup, entah kenapa ya, apa yang sudah terjadi. Tetapi saya pasti saudara-saudari, malam ini Tuhan ingin memberkati Anda yang mengikuti Zoom ini malam ini atau mengikuti rancangan di YouTube. Pasti Tuhan ingin memberkati Anda. Karena ketika Anda merasa beban berat, ketika itulah Tuhan di sisi Anda. Paling khusus ketika Anda merasa beban berat, Tuhan Yesus berserta dengan Anda. Tuhan tidak tinggalkan Anda. Yesaya 41 ayat 13, Aku Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, anakku, jangan takut. Aku akan menolong engkau. Amin. Haleluya. Ini janji Tuhan saudara-saudari. Jangan takut. Dalam kesendirian kamarmu, dalam kesendirian ruang tamumu, sedang Anda melihat talk ini, Anda bilang secara kuat, secara lantang, janganlah takut. Bilang, janganlah takut. Aku akan yang menolong engkau. Aku ini Tuhan yang akan menolong engkau. Bukan judang Tuhan ya. Akulah Tuhan yang akan menolong engkau. Ini janji Tuhan saudara-saudari. Sharing malam ini dibagikan di dalam dua bagian. Bagian pertama, beban berat. Apa itu beban berat? Karena COVID-19. Bagian kedua, bagaimana pertolongan Tuhan bisa mengalir di dalam hidup Anda ketika Anda berbeban berat. Pasti Anda sudah mengenal ayat yang sangat-sangat famous itu. Matius 11:28. Yesus mengundang Anda dan saya. Datanglah kepadaku mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Ini undangan Yesus saudara-saudari. Undangan Yesus kepada Anda yang sedang menonton ini, melihat acara Zoom ini atau di YouTube. Yesus sedang mengundang Anda. Datang kepadaku mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Jangan takut kita mendekati Dia. Bagaimana situasi berbeban berat ini di tengah COVID-19 saudara-saudari? Apa itu bermaksud beban berat? Di dalam situasi berbeban berat ini, kita melihat banyak orang yang sudah hilang mata pencarian, sudah hilang kerja. Banyak orang yang sudah mengalami masalah stres.
Banyak orang yang mengalami masalah ketakutan karena tidak tahu bagaimana masa depan. Sudah hilang kerja, tempat kerja mereka sudah tutup. Bingung, tidak tahu bagaimana akan dapat membayar utang-utang bulan depan. Banyak yang sakit psikologikal, sakit mental, sakit emosi, sakit tekanan, tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Dan mereka sekarang di dalam situasi seperti merasa dirinya tenggelam di tengah-tengah badai yang sedang kelilingi seluruh Pulau Bali, seluruh hidup mereka, seluruh situasi mereka. Mereka sepertinya merasa dirinya tenggelam. Jikalau saudara-saudari Anda di dalam situasi begini, Anda tidak perlu takut. Karena Tuhan tidak lupakan Anda, saudara-saudari. Walaupun Anda menonton ini secara kesendirian di kamar Anda, di rumah Anda, tetapi Tuhan Yesus berserta dengan Anda. Dia ada di sisi Anda. Dia tidak tinggalkan Anda. Jadi jangan merasa bingung karena kesendirian di rumah, karena tidak tahu bagaimana masa depan, karena sudah hilang semangat. Saudara-saudari, satu perkara yang Anda tidak harus hilang adalah iman Anda. Ya mungkin karena COVID-19 sudah hilang pendapatan, sudah hilang gaji, sudah hilang mungkin juga kerja Anda, tetapi yang pasti tidak hilang adalah iman Anda di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan Anda sendiri. Tuhan tidak akan tinggalkan Anda. Dia sentiasa bersama dengan Anda. Kenapa ya ini? Slide-nya tidak bergerak. Bentar ya, saudara-saudari. Entah kenapa. Slide-nya sudah sangkut. Share sekali lagi. Jadi di dalam situasi ini, saudara-saudari, Anda menghadapi bermacam-macam perubahan. Anda menghadapi perubahan dalam bahasa Inggris, the new normal. Pembiasaan baru. Karena ada perubahan di keliling Anda. Mungkin juga ada perubahan di gereja Anda. Tetapi sesuatu yang sangat penting di saat ini, Tuhan senantiasa bersama dengan Anda, saudara-saudari. Pertolongan Tuhan. Pikirkan yang paling penting, pikirkan apa itu yang Tuhan mau lakukan. Ketika kita baca di dalam Injil, saudara-saudari, kita bacakan di dalam Injil, banyak sekali ayat-ayat di mana Tuhan mengatakan dia ingin menolong kita. Dia ingin menolong kita. Aduh, sangkut lagi. Sebentar. Tiap kali kita melihat Tuhan ingin menolong kita. Tuhan tidak membiarkan kita bersendirian. Kita melihat 2 Samuel bab 22. Tiap kali aku berseru kepada Tuhan, aku berteriak memohon Tuhan, ketika itu dari rumahnya ia mendengar suaraku dan memperhatikan seruanku. Ketika aku berteriak kepada Allahku memohon pertolongan, dari rumahnya dia mendengar suaraku dan memperhatikan seruanku. 2 Samuel 22 ayat 7. Apa maksudnya, saudara-saudari? Tuhan tidak menutup telinga dia ketika Anda mendengar, memanggil dia, memohon pertolongan dia.
Tuhan sekali-kali tidak menutup telinga dia. Dia mendengar suaraku dan dia tahu seruanku. Jadi jangan sekali-kali kita malu atau segan mau memanggil nama Tuhan ketika kita merasa takut. Jangan Anda merasa diri Anda tidak penting. Tuhan tidak mempedulikan Anda. Beranilah untuk menyuarakan doamu kepada Tuhan. Tuhan tidak inginkan doa yang besar-besar, saudara-saudari. Doa yang hebat-hebat. Tuhan carikan doa yang keluar dari isi hati Anda. Kalau Anda hanya bisa duduk dan menangis saja, itu pun sudah luar biasa di depan Tuhan. Tuhan bisa mendengar suara tangisanmu, saudara-saudari. 2 Tawarik 33 ayat 12. Dalam penderitaannya ia merendahkan diri terhadap Tuhan Allahnya dan berdoa mohon pertolongannya. Dalam ayat ini kita mendapat kunci bagaimana bisa Tuhan mendengar doa kita. Tadi kita dengar dengan tangisan, tetapi 2 Tawarik 33 mengatakan juga dengan merendahkan diri di depan Tuhan. Jangan kita datang kepada Tuhan dengan perasaan sombong, angkuh, pikir kita lebih hebat daripada Tuhan. Tapi dengan merendahkan diri, Tuhan, aku ini tidak mempunyai apa-apa daya Tuhan. Aku tidak mempunyai kekuatan Tuhan. Tapi saat ini aku andalkan kekuatan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Dengan merendahkan diri, kita memohon doa, memohon pertolongan Tuhan. Mazmur 124 ayat 8 mengatakan, pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maaf ya, sekali lagi. Entah kenapa tiap kali. Yesaya 51 ayat 11. Tuhan berkata, dengarlah aku, hai kamu yang ingin diselamatkan, dan datang kepadaku minta pertolongan. Ingatlah gunung batu dari mana engkau terpahat, dan penggalian batu dari mana kamu digali. Tuhan menyatakan, saudara-saudari, dengarlah aku, hai kamu yang ingin diselamatkan. Apa ini maksudnya, saudara-saudari? Maksudnya Tuhan tidak memaksa sesiapa untuk diselamatkan. Itu adalah keinginan pribadi. Maksudnya, jikalau Anda sedang tenggelam di dalam masalah Anda, tetapi Anda merasa Anda tidak perlukan, walaupun Tuhan untuk membantu Anda, Tuhan sendiri tidak bisa membantu Anda. Dia mengatakan, dengarlah aku, hai kamu yang ingin diselamatkan. Mereka yang ingin diselamatkan, datang kepadaku minta pertolongan. Apa maksudnya, saudara-saudari? Tuhan ingin mendengar kita memanggil. Minta pertolongan. Yoel bab 2 ayat 32. Barang siapa yang memohon pertolongan Tuhan akan diselamatkan. Siapa saja yang memohon pertolongan Tuhan akan diselamatkan. Ini janji Tuhan. Tuhan berkata, di Yerusalem orang-orang yang kupilih akan diselamatkan. Barang siapa yang memohon. Apa sekalipun situasi Anda. Jangan sekali-kali memikir pikiran yang salah mengatakan, ini adalah hukuman dari Tuhan dalam hidupku. Tidak, saudara-saudari. Tuhan adalah Allah pengasih. Dia tidak ingin menghukum Anda.
Dia ingin Anda kembali kepada Dia. Tetapi Dia tidak bisa memaksa Anda kembali kepada Dia. Jadi jangan salah sangka bahwa masalah COVID-19 ini adalah hukuman yang datang dari Tuhan. Ini bukan hukuman Tuhan, saudara-saudari. Jadi jikalau ini bukan hukuman Tuhan, dari mana datangnya COVID-19 ini? Mengikut pendapat saya pribadi, saudara-saudari. Ini pendapat pribadi ya. Mengikut saya, pendapat pribadi saya, COVID-19 ini adalah angkara gejala manusia sendiri. Kita sendiri yang telah musnahkan dunia yang dicipta oleh Tuhan ini dengan segala kasih. Di dalam situasi ini, Tuhan sendiri telah memanggil kita. Ingin kita kembali. Jadi COVID-19 adalah peluang bagi Anda dan saya kembali di dalam dekapan Allah kita yang pengasih. COVID-19 bukan hukuman dari Tuhan. Kalau benar COVID-19 adalah hukuman dari Tuhan, maka tidak berguna Anda dan saya memohon pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang mengirimnya. Tetapi saya pasti bukan Tuhan yang mengirim COVID-19, saudara-saudari. COVID-19 adalah perbuatan akibat situasi cara hidup manusia yang telah merosakkan ekologi, merosakkan bumi. Dan di dalam situasi begini, kita sedang mengalami akibat perbuatan kita sendiri. Ini bukan akibat hukuman Tuhan, saudara-saudara. Jadi di dalam konteks begini, apa yang harus Anda dan saya buat? 2 Timotius 2 ayat 22. Jauhilah kesenangan-kesenangan orang muda. Di dalam situasi ini, hai anak muda PD Don Bosco, dengar baik-baik. Jangan hilang. Jangan terhilang di dalam situasi duniawi. Jauhilah dari kesenangan-kesenangan anak muda. Dan berusaha untuk hidup menurut kemahuan Allah. Setia dengan pengajarannya. Mengasihi sesama dan mempunyai ketenteraman hati. Ini Paulus memberikan kepada Timotius beberapa langkah yang harus diambil. Supaya ketika Anda menyeru pertolongan kepada Tuhan, Tuhan bisa mendengar Anda. Ia berkata, berusaha untuk hidup menurut kemahuan Allah. Bukan kemahuan pribadi. Menurut kemahuan Allah. Percaya di dalam konteks begini, Tuhan tidak akan tinggalkan Anda. Jikalau Anda hidup menurut kemahuan Allah, Anda tidak akan mengalami apa-apa kekosongan di dalam hidup Anda. Kedua, setia pada pengajarannya. Setia kepada pengajarannya. Ini firman Dia, saudara-saudari. Jangan lupakan firman Dia. Ketika Anda di dalam lockdown, inilah saatnya Anda membaca firman-Nya dan menghafal firman-Nya. Jadi pertama, berusaha berhidup menurut kemahuan Allah. Menurut kehendak Allah. Kedua, setia kepada pengajaran Dia. Ketiga, saling mengasihi sesama sendiri. Jangan lupakan teman-temanmu. Ya, Anda tidak bisa berkumpul. Tapi tidak bermaksud Anda bisa melupakan teman-teman. Terutama mereka yang mengalami situasi pekerjaan, emosi yang tertekan. Saling mengasihi sesama mereka dengan Anda. Anda hanya perlu ambil HP Anda dan call mereka. Saudara, saudari, bagaimana hidup Anda sekarang? Apakah Anda perlu bantuan? Minta saja. Saling mengasihi sesama.
Keempat, miliki ketenteraman di hati. Oh, ini yang paling susah ketika COVID-19 ya. Hati tidak tenteram. Denyutan hati bertambah pantas. Karena takut, ragu-ragu, gelisah, khawatir. Tapi kenapa Anda dan saya perlu khawatir, saudara-saudara? Bisakah Anda mengubah satu situasi dalam hidup Anda dengan khawatir? Tidak bisa. Yesus berkata sendiri, bisakah Anda menambah satu hari dalam hidup Anda dengan khawatir? Tidak bisa. Jadi kenapa harus khawatir? Pasrah kepada Tuhan. Serahkan situasi Anda kepada tangan Tuhan. Walaupun Anda mendengar ini, dan Anda dihadapi penyakit COVID-19, Anda mengalami ketakutan karena maut di depan Anda. Pasrah, saudara-saudari. Pasrah di dalam tangan Tuhan. Serahkan hidupmu. Dan ketika Anda serahkan ke hidupmu di tangan Tuhan, damai sejahtera, ketentraman hati akan datang di dalam hidup Anda. Jadi ini 4 langkah yang diusulkan oleh Paulus kepada Timotius. Nomor 1, hidup menurut kemauan Allah. 2, setia kepada pengajaran. 3, kasihi sesama sendiri. Dan keempat, punyai ketentraman di hati. Hiduplah demikian bersama mereka yang berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Hidup bersama mereka yang menyuruh pertolongan. Dan kalau kita melakukan ini, Ibrani 4:16 mengatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghadap Allah yang memerintah dengan hati yang baik. Kita berdepan dengan Allah dengan hati yang penuh dengan keberanian. Anda dan saya tidak perlu takut di depan Allah. Anda dan saya adalah putra-putrinya. Tidak perlu takut. Kita berdepan dengan Dia dengan hati penuh keberanian. Allah akan mengasihani kita dan memberkati kita supaya kita dapat mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Anda akan mendapat pertolongan. Ini janji Ibrani 14. Ketika Anda khawatir, gelisah, ketika itu percaya, Anda akan mendapat pertolongan. Bukan sebelum, bukan selepas, tetapi tepat pada waktu Anda butuhkannya. Haleluya. Ini berita baik, saudara-saudari. Ini maksudnya Tuhan tidak melupakan Anda. Anda akan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Jadi bagaimana, saudara-saudari? Bagaimana? Apa yang harus Anda lakukan? Saya akhiri dengan memetik daripada kisah ini yang Anda pasti dengar daripada Injil Matius 14. Injil Matius 14 ayat 22 hingga 33. Pasti Anda sudah pernah mendengar kisahnya. Yesus memerintah murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului dia ke seberang, sementara dia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah larut malam, Yesus bersendirian di atas bukit di situ. Tiba-tiba perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Haleluya, saudara-saudari. 3 malam. Bilang 3 malam. Maksudnya pada pukul 3 malam. Tahukah Anda, waktu jam 3 malam adalah waktu di malam yang paling gelap sekali. 3 jam 3 malam adalah waktu malam yang paling gelap sekali. Sebelum subuh, sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit, sebelum subuh. Itu adalah waktu malam yang paling gelap sekali. Jam 3 malam.
Yesus datang tepat pada waktunya. Pada jam 3 malam, datanglah Yesus kepada murid berjalan di atas air. Ketika murid melihat dia berjalan atas air, mereka terkejut dan mereka teriak-teriak karena takut. Mereka bilang, itu hantu, itu hantu. Pikirkan, Yesus yang datang, mereka bilang hantu. Mereka teriak karena takut, itu hantu, itu hantu. Jangan Anda salah sangka. Sekarang Yesus datang di rumahmu, di kamarmu, Anda teriak-teriak takut karena Yesus. Anda bilang, itu hantu, itu pocong, itu kuntilanak. Saudara-saudari, bukan kuntilanak, bukan pocong sehingga berjumpa dengan Anda. Tetapi Tuhanmu, Allahmu, Yesusmu yang datang. Segera Yesus bilang kepada mereka, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ulang bersama dengan saya, saudara-saudari. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Apa maksudnya, saudara-saudari? Dalam kondisi situasi begini, di mana hidup mereka terancam, Yesus muncul dan bilang, saudara-saudari, jangan takut. Aku ini, Yahwehmu, Allahmu. Aku inilah aku, Allahmu, bersisimu. Tenanglah. Jangan putus harapan. Lalu Petrus berseru, Tuhan, apabila engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus bilang, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dan ketika dirasakan tiupan angin, takutlah Petrus. Dan mulai ia tenggelam, lalu teriak, Tuhan tolonglah aku. Petrus mulai tenggelam, dan dia teriak, Tuhan tolonglah aku. Saya tanya Anda, saudara-saudari, Anda pikirkan, mungkinkah Yesus tidak melihat Petrus sedang tenggelam? Pasti kan? Pasti Yesus melihat Petrus sedang tenggelam karena takut. Tetapi Yesus tidak buat apa-apa. Dia berdiri sambil melihat Petrus sedang tenggelam. Ketika Petrus sedang tenggelam, Petrus jadi takut dan dia teriak, Tuhan tolonglah aku. Segera ayat 31 berkata, segera Yesus hulurkan tangan, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara-saudari, kenapa Yesus tidak sebelum Petrus bisa buka mulut, kenapa Yesus tidak ulurkan tangan dan selamatkan dia? Karena Yesus tunggu Petrus memanggil, minta pertolongan. Saudara-saudari, Anda dan saya juga sedang tenggelam di tengah COVID-19 karena masalah kekhawatiran, masalah emosi, masalah finansial, masalah kerja. Tapi Tuhan sedang tunggu Anda buka mulut dan bilang, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Bagaimana Tuhan bisa tolong? Nomor 1, 3 langkah cepat. Nomor 1, Tuhan akan mematahkan ketakutan. Tuhan akan mematahkan ketakutan. 1 Yohanes 4:18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih sempurna akan melenyapkan ketakutan. Ketika Anda memanggil Yesus, kasih Tuhan akan mengalir dalam hidup Anda dan melenyapkan segala ketakutan. Kedua, membangkitkan iman. Itu caranya melenyapkan ketakutan. Petrus bisa jalan di atas air karena dia punya iman. Ketika dia hilang iman, dia mulai tenggelam.
Bagaimana caranya mengatasi masalah ini? Bangkitkan imanmu. Ibrani 11:1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, bukti segala sesuatu yang tidak dilihat. Iman adalah bukti sesuatu yang Anda tidak lihat. Jadi di dalam situasi ini Anda harus percaya akan pertolongan Tuhan. Percaya. Pikirkan ya, selagi mata Petrus bisa melihat mata Yesus, dia tidak takut, dia ada iman, dia bisa jalan di atas air. Ketika mata Petrus melihat ombang-ambing gelombang, dia menjadi takut, dia hilang iman. Kenapa Anda dan saya hilang iman? Karena kita sudah lupa melihat, memandang mata Yesus, saudara-saudari. Anda sudah percaya berita-berita, kabar-kabar COVID-19 yang Anda dengar di koran, melihat di televisi, itu lebih penting daripada firman Tuhan. Karena itu lebih penting dari firman Tuhan, iman Anda rendah, Anda sedang tenggelam. Bangkitkan imanmu. Nomor 1, patahkan ketakutanmu. 2, bangkitkan imanmu. Dengar saudara-saudari, Tuhan Allah pencipta dunia adalah pertolongan Anda. Kenapa Anda harus takut? 3, minta anugerah dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh pembantu. Timotius 1:7 mengatakan Allah telah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi 3 perkara saudara-saudari. Pertama, patahkan ketakutan. 2, bangkitkan imanmu melalui firman-Nya. Dan 3, minta anugerah Roh Kudus dalam hidupmu. Ketika itu terjadi saudara-saudari, Tuhan akan membantu Anda. Saya ingin mendoakan Anda. Tapi sebelum mendoakan Anda, saya ingin mengundang Feby dengan Willy, kita ambil satu lagu pujian, dan selepas lagu pujian itu, kita akan berdoa bersama bagi mereka-mereka yang sedang dalam ikatan. Mari kita berdoa bersama. Lanjut lagu yakin wajib. Ya, aku yakin kau hadir di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Engkaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi.
terjadi di sini. Senang hati kami Tuhan, senang hatiku menyembah. Sungguh besar Kau Yesus, senang aku menyembah. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Ora baranda la karya bashika la baranda la karya bashika. Ora baranda la karya bashika baranda la karya baranda la karya baranda. Mari menyembah, saudara-saudari, mari kita menyembah. Di rumahmu, di kamarmu, teruskan menyembah. Mari kita sama-sama menyembah. Menyembah Tuhan yang hadir di antara kita. Buka mulutmu, saudara-saudari. Buka mulutmu dan sembah bersama dengan kita. Orang karena kita nyanyikan, ku yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lagi. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. pemulihan
jadi di sini. Saudara-saudari, tutup matamu. Tutup matamu. Biar Tuhan menjamah Anda malam ini. Tuhan berada di sisi Anda, saudara-saudari. Dia tidak tinggalkan Anda bersendirian. Dia ada di sisi Anda. Yesus yang naik di atas kayu salib tahu maksudnya sengsara, derita. Dia tidak tinggalkan Anda di masalah penderitaan Anda. Di dalam badai-badai di dalam hidup Anda. Hidup Anda sedang diombang-ambing oleh gelombang emosi ketakutan. Tapi Yesus berkata kepada Anda, anakku, aku Allah yang setia. Aku tidak pernah tinggalkan engkau. Aku senantiasa bersamamu, anakku. Engkau hanya perlu datang kepadaku. Merendahkan hatimu di depanku. Buka mulutmu dan mintakan pertolonganku, anakku. Aku sanggup membantumu. Tiada masalah yang lebih besar dari kekuatanku, anakku. Tiada masalah di dalam duniamu itu yang lebih besar dari kekuatanku. Aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Saat ini, aku di sisimu. Berada di sisimu. Walau engkau tidak bisa melihat kehadiranku. Engkau tidak bisa merasa hadiratku. Tetapi aku berada di sisimu, anakku. Itu dia kuasaku mengalir di dalam hidupmu. Menjamamu. Menyembuhmu. Memulihkanmu. Dari segala kegelisahan. Kekhawatiran. Ketakutan. Dari segala beban-beban yang Anda pikul saat ini. Anakku, serahkan ke tanganku. Berikan kepadaku. Saudara-saudari, saya mengundang Anda dengan suara keras dan lantang, ulang doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, saat ini, ku Tuhan serahkan, Yesus, saat ini ku serahkan bebanku ke dalam tangan kananmu. Aku percaya Engkau berada di sisiku. Saat ini, patahkan ketakutan di dalam hidupku. Bangkitkan iman. Tuhan Yesus, curahkan anugerah sakramen pembaptisan saya. Anugerah Roh Kudus, roh kekuatan, roh kasih, roh ketertiban, mengalir kembali di dalam hidupku dan membangkitkanku sekali lagi oleh kuasa pertolongan Roh Kudus, roh kasih Allah mengalir di dalam hidupku dari ujung kepala
sampai ke ujung kaki. Pulihkanku, sembuhkanku. Ucapkan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan refrennya sekali lagi. Ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. sekali lagi, ku yakin. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, Pemulihan, terjadi di sini. ora baranda la baranda ora baranda la chica baranda la ora baranda la baranda la ora baranda. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami malam ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Anda dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Hi there, Jude Antoine here. Thank you for watching this video. I hope that it has blessed you. If you're interested in more videos, please subscribe to this YouTube channel by clicking on the bell right over here. If you are interested to watch more videos, please watch any in the playlist right over here. Thank you. May God bless you.